Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Asih Ngawi. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga dimudahkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki kita. Amin. Oke teman-teman, kali ini ada lagi ya yang DM katanya nih tanya seperti ini. Ya. Oke. Permisi Mbak, mau tanya, kalau paspor dulu umur dituakan, nah itu bagaimana solusinya? Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, buat kalian semuanya ya, mungkin mantan-mantan TKW, entah itu TKW Singapura, Hong Kong, ataupun Taiwan ya, yang untuk pertama kalinya, kalian kan sudah pasti dulunya itu masuk ke PT ya, mungkin umur kalian terlalu muda. Nah dari situ kalian dituakan sama PT ya. Mungkin ada yang dituakan 3 tahun ataupun 4 tahun ya, seperti itu. Nah sekarang misalkan nih umur kalian sudah aslinya 30 ya. Karena menurut data dari paspor ya, karena dituakan jadinya kan 35 atau 34 kayak gitu. Nah bagaimana solusinya agar bisa bekerja lagi ke Singapura nih ya. Saya kasih contoh. Untuk teman-teman ya, mungkin data kalian itu memang pakai data yang palsu ya, bisa dibilang kayak gitu, oke? So di sini kalau memang kalian itu kepengen lagi kerja ke luar negeri, entah itu ke Hong Kong, Taiwan ataupun Singapura, kalian harus tetap memakai data yang sama ya. Data itu nggak bisa yang namanya dirubah ya, meskipun kalian mau pindah mana-mana PT ya, itu tetap aja sama, harus ngikut data yang pertama kali awal mulanya kalian pergi ke luar negeri ya, seperti itu. Jadi di sini misalkan nih data kalian itu dituakan 5 tahun, sudah pasti kalian kalau mau pergi ke negara lain ya tetap sama, ngikut data yang ada waktu kalian pertama kali dulu ke Singapura ataupun kemana saja ya, seperti itu. Jadi nggak bisa dirubah. Nah di sini solusinya mungkin kalian karena umur yang sudah tua ya, karena dituakan itu tadi, misalkan kalian kepengen dimudahkan lagi, apa bisa Mbak? Nggak bisa ya. Kalau data kalian itu sudah masuk ke MOM ya, ke luar negeri kayak gitu, itu di sana data kalian itu ada di dalam komputer tuh sudah dicatat ya, nggak bisa hilang. Yang namanya data itu nggak bisa hilang teman-teman ya, sampai kapanpun tetap masih ada ya. Misalkan nih nama kalian diketik siapa, oh dari sini sudah muncul, jadi semua data-data kalian itu muncul ya, semuanya sudah lengkap dari sana. Oh ya cocok. Kalau sudah cocok berarti kalian bisa diimprove atau alias bisa masuk ke Singapura ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian memakai dua data ya, kalau saya sih juga pernah dengar yang namanya kabar seperti itu ya, pakai dua data. Tapi ya seperti ini mungkin ya karena agennya ini mau membantu, tapi sebenarnya hal seperti itu dilarang ya, nggak bisa ataupun nggak boleh, karena itu sama artinya itu menipu ya, atau kita itu bisa dibilang apa ya, pokoknya nggak boleh lah ya teman-teman, seperti itu. Dan kebanyakan di sini agen-agen di sini tuh nggak bisa yang namanya membantu untuk memproses dengan data yang berbeda, itu nggak bisa ya, karena nanti semua data kalian ya itu nanti bakalan diajukan ke MOM, apakah bisa improve atau enggaknya ya, apakah data kalian itu benar-benar sama dari yang awal mulanya kalian datang ke Singapura ataupun kemana saja ya, seperti itu. Jadi dari situ kalian nanti bakalan dicek semua dari atas sampai ke bawah. Oh ya benar namanya, tanggal lahir, tahun ya, semua. Terus kalau masalah tempat tinggal itu nggak masalah ya, yang penting nama, terus tempat, tanggal lahir, tahun itu harus sama ya teman-teman. Nggak boleh yang namanya dari misalkan nih dari tahun 80 dipindah ya, ataupun dimudahkan menjadi tahun 86 kayak gitu, nggak bisa ya teman-teman.
itu harus ngikut dari awal mulanya kayak gitu. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu yang saat ini sedang terhimpit ataupun punya masalah ekonomi lah ya, yang dulunya mungkin sudah bekerja di Singapura mungkin ada 10 tahun ya, sampai kadang ada yang sampai 8 tahun kayak gitu, karena mungkin dulunya kalian itu waktu pertama ke Singapura kan masuk PT ya, sama pihak PT mungkin kalian masih terlalu kecil kayak gitu, terus dituakan kayak gitu kan. Terus akhirnya saat ini kalian kepikiran lagi ya, kepengen mengadu nasib, kepengen cari modal lagi, karena di Indonesia juga tahu sendiri kan. Jadi ya seperti itu tadi, nggak ada solusinya ya teman-teman, karena seumpama kalian itu masuk ke Singapura dengan data yang itu tadi ya, yang dipalsukan itu tadi, tetap harus memakai data yang palsu ya. Nggak bisa data itu dirubah-rubah, itu nggak bisa. Dan PT pun juga nggak akan bisa membantu ya, yang namanya data. Misalkan kelahiran kalian itu, misalkan nih ya, saya kasih contoh, kelahiran 84 terus dimudahkan kayak gitu. Misalkan kalian saat ini ya, umur kan sudah banyak ya, otomatis kan sudah mungkin nggak laku lah ya, ataupun karena sudah umur banyak. Jadi kan kalau Singapura nih teman-teman, saya kasih tahu, saat ini majikan itu lebih memilih ya untuk mereka itu, ataupun majikan memilih yang TKW-nya atau pembantunya ya kayak gitu, itu yang lebih muda-muda kayak gitu. Jadi di sini mungkin mbaknya ini kendalanya masalah umur ya. Jadi saya itu juga ngerti, paham, karena juga saya kan sering libur ya, saya tiap minggu libur kayak gitu, ketemu banyak teman. Jadi saat ngobrol-ngobrol kayak gitu, nggak sengaja itu juga ada ya yang namanya data itu dipalsu karena masih terlalu kecil umurnya ya. Jadi untuk bisa lolos kerja ke Singapura itu harus dituakan sama PT, itu ada ya. Tapi ya itu tadilah, kita harus diam ya, yang namanya kita seperti itu. Kalau kita benar-benar punya tekad ingin bekerja kan sudah pasti dibantu oleh PT lah ya, semuanya itu urusan PT, yang penting kita diam ya. Kalau ditanya apapun ya ngomong aja, jujur aja, ya itu tadi, kelahiran tahun itu tadi kayak gitu ya. Jangan sampai ngomong yang aslinya ya, itu sangatlah berbahaya buat kalian ya teman-teman. Karena nanti misalkan kalian itu ngomongnya jujur ya, ngomongnya sebenarnya saya ini dituakan sama PT kayak gini, ngomong sama majikan kan, seumpama majikan itu nggak terima, kalian bisa dilaporkan kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman, misalkan kalian kerja ke luar negeri yang dulunya itu memakai data yang palsu kayak gitu, itu lebih baik kalian diam aja ya, jangan ngomong sama siapa-siapa. Yang namanya mulut itu nggak ada yang bisa dipercaya ya. Kita yang punya mungkin umur yang dituakan atau yang tua dimudahkan, itu ya kita pakai sendiri aja ya, nggak perlulah diceritakan ke siapa-siapa ya, itu biarkan aja menjadi rahasia kita sendiri ya, seperti itu. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya nih, misalkan nih kalian yang punya masalah tentang paspor nih ya, paspor karena dituakan atau paspor karena dimudahkan ya, apakah itu bisa diganti lagi? Nggak bisa ya, jawabannya nggak bisa. Tetap sama, harus mengikuti ya data yang dari pertama kali kalian masuk ke luar negeri. Jadi yang namanya data itu nggak bisa dirubah ya, nggak bisa dirubah diganti, itu nggak bisa. Yang namanya nama kalian ya, tempat tanggal lahir, tahun, itu nggak bisa berubah ya, tetap sama mengikut yang pertama kalinya waktu kalian diproses ya, seperti itu. Jadi di sini kalau menurut saran saya ya, yang umurnya sudah 40-an lebih kayak gitu ya, kalian bisa bekerja tapi di Taiwan teman-teman, karena di sana kan jobnya lebih difokuskan untuk menjaga lansia ya. Kalau di Taiwan itu jarang banget yang namanya jobnya itu menjaga anak ataupun untuk bersih-bersih rumah aja, itu jarang. Karena di sana ya, yang setahu saya ya seperti itu memang kalau jobnya anak kecil tuh justru nggak boleh ya.
jobnya di sana itu khususnya untuk menjaga lansia ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu tadi, kalian bisa lagi masuk ke PT dengan proses menggunakan data yang awal mulanya kalian ke luar negeri ya, seperti itu nggak apa-apa ya. Pokoknya mau gimana lagi teman-teman ya, ibaratnya kalian itu kan dulunya kan nggak tahu ya, yang penting diproses sama PT, kalian nurut ngikut, yang penting ada yang bertanggung jawab ya, seperti itu. Tapi saat ini mungkin kalian kan lagi kepepet nih ya, lagi nggak punya uang dan kepengen lagi lah ya yang namanya kerja lagi ke luar negeri kayak gitu. Akan tetapi ya karena masalah umur kayak gitu. Nah solusinya dari saya pribadi nih, kalian lebih baik masuk ke Taiwan. Tapi di sini teman-teman, Taiwan itu negaranya sangatlah berbeda dengan Singapura ya. Berbeda dari segi cuaca ya. Di sana ada musim dingin, di Singapura nggak ada ya. Di Singapura tuh enak banget. Di Singapura tuh kayak di Indonesia, tapi lebih sejuk di Singapura ya. Kalau di Indonesia kan kadang juga ada panasnya, panas tapi panas-panas bisa menyengat ya. Tapi di Singapura ini nggak ada teman-teman. Bener-bener yang saya rasakan di Singapura tuh enak, sejuk ya. Terus ya nggak tahu kenapa saya tuh juga suka banget sama Singapura sini ya. Bahkan jujur ya, saya itu berat banget untuk meninggalkan Singapura. Tapi mau gimana lagi, karena keluarga saya kan ada di Indonesia, nggak mungkin toh saya mau tinggal di Singapura sampai seumur hidup kayak gitu. Ya, semoga saja penjelasan ataupun sharing dari saya ini bisa bermanfaat ya. Jadi ya seperti itu tadi jawaban dari saya ya, karena saya di sini juga sudah lama. Jadi saya itu sudah tahu lah ya bagaimana ataupun cara mengatasi apa saja kayak gitu ya. Karena saya sendiri teman-teman ya, sebenarnya saya itu kerja di Singapura nih teman-teman. Itu saya bukan hanya satu majikan ya. Dalam 14 tahun ini bukan satu majikan, tapi alhamdulillah ya, rekod saya bagus ya. Jadi di sini buat kalian semua nih, sambil sharing lagi ya. Misalkan kalian kerja ke Singapura nih ya, yang pertama kali kerja ke Singapura, terus kalian nanti nggak betah pindah majikan, nggak betah pindah majikan, nggak betah pindah majikan. Nah dari situ rekod kalian nggak bagus teman-teman. Apakah rekod yang nggak bagus itu bisa berpengaruh pada gaji? Sudah pasti ya. Kalau kalian dalam waktu mungkin 2 bulan 3 bulan nggak betah pindah, dalam waktu 4 bulan 5 bulan nggak betah pindah ya, gaji nggak bakalan bisa gede ya. Bukannya di sini saya itu gimana ya ngomongnya, menyarankan untuk mencari gaji yang gede, enggak, tapi pertahankan ya. Kalau kalian masih bisa bertahan, kalau kalian benar-benar masih mampu lah ya, seperti itu. Tapi misalkan nih kalian benar-benar orangnya yang nggak sabaran kayak gitu, baru sedikit saja kayak gitu kan, sedikit-sedikit mungkin kena marah atau dikomplain, atau mungkin karena majikan yang rewel, jadi kalian tuh benar-benar nggak sanggup untuk menghadapinya kayak gitu ya. Apa boleh buat, yang namanya orang ya, kita di sini punya karakter ataupun watak ataupun sifat yang berbeda ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan antara saya dengan kalian ya, nggak bisa disamakan. Oke, jadi yang namanya bekerja teman-teman, kalau menurut saya pribadi, bekerja mengikut siapapun, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri, sama ya. Kita bekerja meskipun kita itu dalam keadaan benar, kadang masih salah di mata majikan, itu wajar ya, seperti itu wajar. Karena apa? Majikan kan berhak menggaji kita ya, seperti itu. Kalaupun kita mau menentang atau melawan ya, kita dapat apa teman-teman? Coba pikir, kita nggak bakalan dapat apa-apa, bener. Kalau menurut saya pribadi ya, daripada berdebat ataupun bertengkar dengan majikan, saya di sini tuh lebih memilih untuk diam, dan saya ngomong aja sorry, maaf, kayak gitu. Udah, saya tuh orangnya nggak mau yang namanya berdebat atau bertengkar kalau nggak benar-benar kelewatan ya. Kalau baru benar-benar kelewatan ya, itu barulah saya bisa menjawab, dan saya bisa juga yang namanya marah. Setiap manusia itu
wajar teman-teman ya. Kita itu di mana-mana itu punya yang namanya batas kesabaran, itu pasti ada. Kalau sabar kita selalu diuji kayak gitu, siapa orangnya yang bisa? Nggak bisa ya. Saya sendiri di sini tuh pernah diteriakin sama majikan kayak gitu. Tapi saya nggak pernah yang namanya marah atau membantah atau saya itu melawan tuh enggak. Saya justru ngomong, iya mem, ada apa? Kayak gitu. Saya itu selalu meredam emosi saya teman-teman. Saya selalu istighfar, ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah. Karena apa teman-teman? Sebenarnya kalau orang itu bisa sabar, kita itu dapat pahala. Bener, yakin. Kita yang namanya untuk mendapatkan pahala itu bukan hanya sekedar beramal ya. Sabar pun itu juga dapat pahala teman-teman. Tapi kalau kalian benar-benar nggak bisa menahan sabar ya apa boleh buat ya, paling-paling transfer, pindah majikan ya, seperti itu kan. Kalau saya pribadi mah, saya kadang pernah mentok nih, pernah kepikiran seperti ini. Kalau memang nggak suka dengan saya ya, saya minta pindah. Itu nggak ada respon dari majikan. Nggak ada jawaban dari majikan. Itu kenapa? Coba. Ya, karena begini teman-teman. Misalkan nih, kita minta pindah. Sudah pasti majikan akan membayar lagi sama pihak agent. Kayak gitu. Terus, untuk mengambil pembantu baru, ya, sudah pasti harus ngasih tahu lagi dari awal lagi. Ya, seperti itu. Kalau majikan memakai atau menggunakan pembantu yang sama, kan sudah pasti ngerti ya sifat kita, karakter kita. Kan kita bukan orang baru lagi, kita sudah bekerja dengan majikan ini, kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Di sini tuh majikan nggak mau yang namanya rugi, teman-teman. Kita kan sudah sign kontrak ya 2 tahun. Misalkan nih, sampai ada masalah di tengah-tengah kayak gitu, kitanya yang ngomong sama majikan ya. Kita ngomong kalau kita bener-bener nggak bisa bekerja dengan majikan ini, terus kita minta pindah. Untuk minta pindah itu pun ya, nggak semua majikan ngasih pindah begitu saja, nggak. Karena apa teman-teman? Ya, mungkin saat itu majikan sedang jengkel, sedang marah, jadinya sampai mungkin sampai benar-benar marah sama kita lah ya, seperti itu. Tapi dari sana mungkin majikan akan turun lagi marahnya, menjadi baik, kayak gitu kan. Terus akhirnya baik lagi sama kita. Terus akhirnya kan majikan ngomong maaf sama kita kayak gitu. Karena apa? Majikan juga berpikir, misalkan kita itu transfer, kita pindah kayak gitu, majikan itu akan membayar lagi sama pihak agent teman-teman. Nggak ada yang namanya kita dikembalikan ke agent terus majikan ngambil pembantu baru itu free, itu nggak ada ya. Pasti membayar lagi yang namanya uang fee sama agent ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya nih ya, saya kasih tahu, mungkin yang baru pertama kali ya dari Indonesia ke Singapura nih ya, yang baru pertama kali datang ke Singapura ya, pertahankan. Kalau kalian bisa bertahan ya, yang namanya kita bekerja mengikut majikan itu butuh adaptasi ya. Kita nggak ada yang namanya bekerja dengan majikan itu terus langsung dianggap baik oleh majikan ya, itu jarang banget. Hal seperti itu jarang banget ya. Kalaupun kalian mendapatkan majikan yang super baik, itu berarti kalian benar-benar beruntung ya. Itu adalah benar-benar anugerah kayak gitu. Nah, untuk itu kalian semuanya ini yang masih ada di Indonesia ya, tanamlah kebaikan. Karena apa? Mulai sejak dini kalian menanam kebaikan, insya Allah nanti di Singapura ataupun di mana aja ya, di luar negeri atau di mana aja, kalian itu bakal menuainya ya. Apa yang kalian tanam kelak akan yang kalian tuai, seperti itu ya. Dan di sini mungkin nih buat teman-teman yang masih ada kendala ya, mungkin dari pihak keluarga atau pihak siapa yang belum ngasih izin ya, jangan memaksakan diri untuk keluar dari rumah tanpa restu ataupun tanpa ridho dari keluarga ataupun juga suami ya, karena itu bisa berpengaruh ataupun berdampak pada kalian sendiri. Nanti misalkan nih sesampainya di rumah majikan, kalian itu nggak bakalan cocok.
Pasti ada aja masalahnya ya, kalaupun nanti nggak sama majikannya, sama amannya, kalau nggak gitu sama anak menantu, kalau nggak gitu sama siapa, itu ada aja masalah, dan kalian nggak bakalan nyaman, nggak bakalan tenang, dan kalian hidupnya bakalan terontang-anting ya. Dari sini mungkin 1 bulan pindah lagi ke sini, dari sini 3 bulan pindah lagi ke sini. Karena apa? Yaitu tadi, dari pihak keluarga nggak ngasih ridho ataupun nggak merestui kalian bekerja ke luar negeri. Sebaiknya urungkan saja niat kalian, tunggu sampai keluarga benar-benar ngasih izin ya, seperti itu. Karena kalau kita sudah keluar dari negara Indonesia, kita sudah berada di Singapura teman-teman, itu sangat-sangat bahaya. Kenapa bisa bahaya? Kalian kalau nggak bisa finish potongan gaji, kok sampai kalian minta pulang ke Indonesia, dendanya bisa puluhan juta, 40 juta, kadang bisa lebih ya. Jadi jangan dibikin main-main ya. Kita kerja ke luar negeri ini benar-benar kerja mengadu nasib, bukan untuk piknik ataupun untuk sekedar wisata ya. Kita kesininya naik pesawat teman-teman ya. Semua biaya pasti dibiayain oleh PT, dan PT sudah menanggung semuanya. Dimanapun berada, PT nggak mau yang namanya rugi ya, karena sudah ngasih kalian itu yang namanya pembekalan ya, berupa bahasa ataupun tata cara kerja di Singapura ya, seperti itu. Jadi di sini mantapkan niat kalian ya, kalian benar-benar harus mendapatkan izin dari keluarga. Kalau pihak keluarga sudah 100% ngasih izin, barulah kalian melangkahkan kaki keluar dari rumah, masuk ke PT ataupun kemana aja ya, yang penting resmi kayak gitu. Oke, saran terbaik buat kalian. Oke, jadi perbanyaklah berdoa ya, semoga saja dipertemukan dengan majikan yang baik ya, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Syukur-syukur kalau kalian mau tambah kontrak lagi ya, alhamdulillah. Semoga saja bisa yang namanya kalian tercapai lah ya apa yang kalian inginkan. Misalkan nih kalian kerja ke luar negeri nih karena kepengen bikin rumah ya, kepengen yang namanya mencari modal ya, atau kepengen membiayai anak sekolah atau anak yang sedang kuliah kayak gitu ya. Semoga saja bisa tercapai impian kalian. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini ya, karena sudah waktunya mau makan malam kayak gitu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.